Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan menampilkan beberapa video. Di antaranya, yang pertama, Bapak Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespon tuntutan para Jenderal TNI Purnawirawan yang minta Wapres Gibran itu diganti. Ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui penasehat Presiden, yaitu Bapak Wiranto. Di video selanjutnya akan kita saksikan Ustadz Adi Hidayat ya menyentil para tokoh-tokoh yang selalu bikin gaduh yang sebut Indonesia gelap. Ini Ustadz Adi Hidayat ya, bukan Ustadz kaleng-kaleng. Nah, yang terakhir ada video yang mana warganet yang nama akunnya itu DJ Anak Jenderal membongkar maksud dan tujuan dari para Jenderal TNI Purnawirawan ini yang minta Wapres Gibran itu diganti. Apa yang membuat mereka membuat ya tuntutan meminta Wapres Gibran itu diganti. Seperti yang disungkan, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Hubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Tuntutan. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Tidak Ya. terbatas. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden atau arahan Presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber. Ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Menimbulkan kegaduhan, mengganggu keharmonisan kita sebagai bangsa. Ya betul lah.
sedang sibuk-sibuknya Pak Prabowo Subianto ya, bagaimana caranya Indonesia ini bisa jadi lebih baik, tapi macam-macam aja ya, masalah-masalah, kegaduhan-kegaduhan yang dimunculkan oleh para, ya itu tadi ya, para barisan sakit hati. Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit di Rembang diberikan hadiah Quran, dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang menuju generasi emas 2045. Terima kasih atas seluruh partisipasi untuk menghadirkan ini. Saya bahagia hari ini ada seorang ulama, ada seorang ustadz yang visioner, pemikirannya luar biasa, yang terutama adalah ulama, pemimpin Islam, tapi yang wawasannya Pancasila. Yang mengajak semua umat yang berbeda agama, semua umat walaupun berbeda agama dianggap keluarga sendiri, dianggap saudara sendiri. Inilah Indonesia, inilah Indonesia yang kita cintai, inilah Indonesia yang terus akan bangun, terus akan bangkit menjadi negara yang aman, yang damai, yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DJ. Video saya tentang mantan-mantan jenderal yang membuat maklumat direaksi oleh seseorang. Tidak berani menyebutkan nama saya, tapi dia menyebut bahwa hanya di belakangnya anak jenderal. Nampak dari video-video dia yang ada di akunnya dia ini, dia memang pembenci tulen Pak Jokowi. Kalian aku bilang nggak percaya, nggak usah gertak-gertak kami. Buktinya sampai hari ini nggak ada pengacaranya mau nuntut. Dia itu sangat mendukung upaya dari mantan-mantan jenderal ini untuk menjatuhkan Mas Gibran. Ya. Alasannya bahwa bukan inisiatif para jenderal ini untuk membuat makar, tapi karena ini negara kita negara demokrasi, maka para jenderal ini punya hak untuk memberikan usulan. Maklumat ini berisi 8 poin. Poin yang pertama, kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Kalian sudah pernah baca Undang-Undang 45 yang asli. Poin 1 dari maklumat mantan jenderal ini berimplikasi pada pemberhentian presiden maupun wakil presiden tanpa melalui Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung dipecat oleh MPR. Karena apa? Karena mereka minta dikembalikan lagi kita ke Undang-Undang 45 yang asli, sehingga presiden dan wakil presiden bisa dipecat langsung oleh MPR tanpa melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Mereka ingin menghapuskan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya ya. Menurut kamu benar tindakan para mantan jenderal ini? Tidak. Mereka memang berniat untuk makar. Dari poin 1, di mana mereka meminta mengembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, artinya bahwa kedudukan presiden itu, ya, jabatan presiden bisa lebih dari 10 tahun. Itu dari poin 1 saja sudah kelihatan. Ya, mereka ingin supaya orde baru kembali lagi ke orde sekarang ini. Mereka menganggap Pak Prabowo itu kan juga produk-produk dari orde baru. Pasti kalau para mantan jenderal membuat maklumat kesepakatan, maka Pak Prabowo pasti akan setuju ini. Padahal kalau kita cermati lagi, poin-poin yang ditulis oleh para mantan jenderal satu persatu, nampak sekali bahwa mereka ingin melakukan makar. Kemudian poin yang kedua, mendukung program pemerintah Asta. Hukuman makar itu bisa sampai seumur hidup kalau nggak salah. Cita, tetapi tidak mendukung pembangunan IKN. Mantan jenderal ini tahu bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya. Tapi mereka
berpendapat bahwa IKN jangan dilanjutkan. Alasannya apa jangan dilanjutkan? Tidak jelas. Tidak jelas. IKN ini nanti akan menjadi ikon dunia. Sehingga nanti nama Pak Jokowi akan harum terus-menerus karena sudah ada catatan sejarah di pembangunan IKN. Sehingga mereka menginginkan negara ini tidak lagi membangun IKN. Supaya apa? Supaya nama Pak Jokowi tidak harum terus-menerus. Kemudian mereka di poin 3 meminta agar PSN PIK 2 dihentikan. Mereka menganggap PSN dan PIK 2 itu merugikan masyarakat di Rempang maupun di Banten, Tangerang. Harus dihentikan karena merusak lingkungan. Proyek PSN dan PIK 2 jelas-jelas mereka tahu berbeda. Kenapa mereka masih membahas soal itu? Padahal sudah dijelaskan bahwa itu adalah proyek yang berbeda. Justru adanya PSN ini adalah mengembalikan lingkungan ke awal mula kondisi lingkungan di tempat itu. Kenapa membawa kerusakan lingkungan? Karena supaya rakyat ini mendukung mereka seolah-olah mereka membela rakyat, padahal tidak. Kemudian poin keempat, mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negaranya. Ini jenderal ngerti bahwa negara kita ini bekerja sama dengan Cina karena Cina menyetujui beberapa proyek strategis negara untuk mereka berinvestasi di sini. Kenapa mereka menginginkan orang-orang Cina dikembalikan ke negaranya? Karena mereka ingin membuat sebuah cerita bohong bahwa pemerintah Pak Jokowi mempekerjakan orang Cina di negara kita, padahal tidak. Kenapa ada orang Cina bekerja di Indonesia? Karena mereka adalah investor. Mereka ingin memframing bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh orang Cina. Padahal tidak. Keberadaan orang-orang Cina di Indonesia juga diketahui oleh DPR. Mereka ngapain aja juga diketahui. Dan mereka diperketat dengan peraturan tenaga kerja asing. Jadi nggak ada dijajah. Kita tetap sebagai negara Indonesia yang kuat dan utuh. Cina itu hanya bekerja sebagai investor. Ini para jenderal ini ingin membuat suasana kisruh. Ini adalah salah satu upaya untuk membuat rakyat panik. Dan ini bisa dikategorikan sebagai upaya-upaya untuk membuat kudeta dan makar. Kemudian di poin selanjutnya, mereka meminta bahwa pertambangan di Indonesia ini harus ditertibkan. Memang sudah ditertibkan, makanya dibuat hilirisasi. Ketika peraturan hilirisasi diterapkan, maka mereka tidak bisa lagi membuat lubang-lubang untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Mereka membuat maklumat ini tujuannya apa? Supaya rakyat mendukung mereka, seolah-olah mereka ini membela rakyat. Padahal kemudian di poin selanjutnya, mereka menginginkan Bapak Prabowo mereshuffle menteri-menteri yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi. Loh kenapa kok keki sekali ya? Meminta Prabowo mereshuffle menteri-menteri yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Terganggu ya? Kenapa Bapak Prabowo mempekerjakan kembali menteri-menteri yang dulu pernah menjadi menterinya Pak Jokowi? Karena apa? Mereka melanjutkan pekerjaan sehingga tidak tertunda, sehingga tidak memboroskan biaya negara. Tujuannya Pak Prabowo itu. Terus kalian sewot, para jenderal ini sewot. Kenapa? Dianggapnya dengan mempekerjakan kembali menteri-menteri Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi bisa cawe-cawe di pemerintahan Bapak Prabowo. Padahal tidak, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Pak Jokowi. Masih sesat para jenderal. Kemudian pada poin berikutnya mengembalikan lagi fungsi Polri sebagai Kamtibmas di bawah Mendagri. Nah ini sudah ada kepentingan ini. Ada kepentingan terselubung dari maklumat ini ya. Hati-hati teman. Kemudian yang terakhir meminta Wakil Presiden Wapres ini untuk diganti. Diganti sama siapa? Sama jenderal gitu. Sama Anies. Sama orang PDIP. Nah, rebutan Pak. Rebutan nanti ya.
malah kisruh nanti. Emang mau pemilu ulang? Bapak mau membiayai, mendanai. Borosan, Pak. Hah? Inilah upaya kudeta. Ya. Ngeri ya. Itu tujuan para jenderal-jenderal TNI Purnawirawan ini. Ya, barisan-barisan sakit hati juga Pak ya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan satu lagi, jangan lupa ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.